Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta Dian Pinru Kuartir Cabang Trenggalek yang saya sanging dan kakak-kakak pembina pendamping yang saya hormati. Marilah sejenak kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Dian Pinru ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa bermanfaat khususnya untuk masa depan adik-adik semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Andi Sulhani dari Korp Pelatih Warcap Trenggalek. Hari ini kita akan belajar tentang musyawarah pada Pramuka Penggalang. Adik-adik, pada Pramuka Penggalang itu ada organisasi-organisasi yang di dalamnya ada kegiatan musyawarah. Karena memang dalam organisasi itu ada tugas-tugas dan tugas-tugas itu akan dibahas dalam suatu musyawarah. Perlu adik-adik ketahui, organisasi-organisasi dalam Pramuka Penggalang itu antara lain adalah Regu, kemudian Dewan Pasukan, Dewan Kehormatan, dan Majelis Penggalang. Nah, semua organisasi itu nanti akan melaksanakan musyawarah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebelum kita bahas satu persatu, kakak akan mengajak adik untuk bernyanyi terlebih dahulu. Adik-adik, lagu ini cukup 5 kata saja. Jadi 5 kata supaya mudah dihafalkan. Dan di dalam lagu ini tentunya mengandung filosofi atau pelajaran ataupun nilai yang bisa diterapkan dalam kegiatan adik-adik. Yang pertama adalah saya. Waktu mengucapkan saya nanti pegang dada. Terus kemudian hidup, nanti pegang telapak tangan. Sadar, bangun, melakukan. Jadi melakukan, tangannya ditarik ke bawah. Saya ulang, saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Sekarang kita lakukan. Saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Saya hidup, sadar, bangun. Hidup, sadar, bangun, saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan? Coba saya ulang sekali lagi ya, biar lebih bisa lagi. Saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Saya hidup, sadar, bangun. Hidup, sadar, bangun, saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan. Itulah adik-adik lagu dari kakak, cukup 5 kata supaya adik-adik dihafalkan dan bisa dilaksanakan, terutama kalau kamu laksanakan dengan bersama-sama bersama teman-teman satu regu, kemudian tempo atau tempo lagunya ditambah sehingga menjadi cepat. Saya hidup, sadar, bangun, dan melakukan, dan seterusnya. Dan itu akan melatih konsentrasi adik-adik sekalian. Dan tentunya konsentrasi ini akan mendukung kita dalam mempelajari materi hari ini. Baik adik-adik, selanjutnya untuk membahas satu persatu dari masalah musyawarah dalam penggalang, kakak akan menampilkan slide PowerPoint. Tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, musyawarah Dewan Regu. Dewan Regu adalah pengembangan kepemimpinan dan kebersamaan bagi para penggalang dalam satu regu.
Dewan Regu ini terdiri atas pemimpin regu atau disingkat dengan Pinru, wakil pemimpin regu atau Wapinru, sekretaris sebagai juru tulis, bendahara, juru keuangan, bagian perlengkapan, kemudian bagian kegiatan, juru masak, dan perawatan. Jadi susunan regu ini dapat disederhanakan sesuai dengan jumlah anggota regu. Karena dalam satu regu itu ada pembatasan, yaitu antara 6 sampai 8 anggota. Jadi susunan kepengurusannya atau susunan penugasannya sesuai dengan jumlah regu pada regu adik-adik masing-masing. Dewan Regu mengadakan pertemuan atau musyawarah sesuai dengan kebutuhan regu, diikuti oleh seluruh anggota regu. Jadi Dewan Regu ini nantinya akan bermusyawarah membahas tugasnya itu sesuai dengan keinginan regu atau sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan. Barangkali bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Tugas Dewan Regu yang pertama memilih Pinru dan Wapinru, kemudian menetapkan tugas dalam regu dan menilai kinerjanya, kemudian menyusun kegiatan regu, mengevaluasi kegiatan regu, merencanakan kegiatan regu sendiri di luar dari kegiatan pasukan gugus depan dengan memperhatikan petunjuk dari pembina. Kemudian membicarakan suatu kegiatan atau rencana yang akan diusulkan kepada Dewan Penggalang. Membicarakan lain-lain yang berhubungan dengan kemajuan regu. Jadi macam-macam tugas regu ini nantinya akan diselesaikan oleh musyawarah regu sesuai dengan kesepakatan, bisa berperiode antara 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau sesuai dengan yang adik-adik sepakati. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah musyawarah Dewan Pasukan Penggalang. Dewan Pasukan Penggalang ini disingkat dengan Dewan Penggalang, atau biasanya adik-adik di gugus depan itu menyebutnya dengan Dewan Galang. Dewan Pasukan Penggalang dibentuk untuk pendidikan kepemimpinan bagi pramuka penggalang. Perlu adik-adik pahami, anggota Dewan Penggalang terdiri atas pemimpin regu utama atau pratama, kemudian para pemimpin regu, kemudian wakil pemimpin regu, pembina penggalang, dan pembantu pembina penggalang. Dewan Penggalang ini mengadakan musyawarah sebulan sekali atau sesuai dengan keadaan yang terjadi. Bisa sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Ketua Dewan Penggalang adalah pratama. Pratama, sekretaris, dan bendahara dijabat secara bergilir di antara para anggota Dewan Penggalang. Pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, dan pembimbing, serta mempunyai hak dalam mengambil keputusan. Tugas Dewan Penggalang diantaranya mengurus dan mengatur program kegiatan pasukan penggalang, mengevaluasi program kegiatan, mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru, menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu, merekrut anggota baru, dan menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. Pertemuan Dewan Penggalang bersifat formal. Jadi ada undangan yang disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan diumumkan terlebih dahulu. Peserta hadir menggunakan pakaian seragam, waktu dan tempat musyawarah telah ditentukan sebelumnya. Masa bakti Dewan Penggalang adalah 6 bulan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali berturut-turut. Yang ketiga, musyawarah Dewan Kehormatan Penggalang. Dewan Kehormatan dibentuk untuk tujuan agar melatih kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Anggota Dewan Kehormatan terdiri atas pemimpin regu utama, kemudian para pemimpin regu, pembina penggalang, para pembantu pembina penggalang. Ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan adalah pembina dan pembantu pembina penggalang, sekretaris,
Dewan Kehormatan adalah salah seorang pemimpin regu. Dewan Kehormatan bersidang bila terjadi peristiwa yang menyangkut tugas dewan. Nah, tugas dewan antara lain menentukan pelantikan pemberian tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda penghargaan dan lain-lain kepada pramuka penggalang yang berjasa atau berprestasi. Yang kedua, pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama. Yang ketiga, tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Dan yang terakhir, rehabilitasi anggota pramuka penggalang. Anggota yang dianggap melanggar sebelum diambil tindakan atau diberi sanksi, itu diberi kesempatan membela diri dalam rapat Dewan Kehormatan. Hasil putusan sidang dilaporkan kepada pembina gugus depan. Pertemuan Dewan Kehormatan penggalang bersifat formal seperti tadi, ada undangan, kemudian peserta yang hadir menggunakan seragam, waktu dan tempat telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, musyawarah majelis penggalang. Tujuan dibentuk majelis penggalang adalah untuk mendidik pramuka penggalang dalam kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota. Anggota majelis penggalang adalah seluruh anggota pasukan. Keikutsertaan mereka sebagai individu bukan atas nama regu. Majelis penggalang diketuai oleh pramuka penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh anggota di awal pertemuan, dipandu oleh pratama. Ketua majelis memilih sekretarisnya. Tugas majelis penggalang: menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggota pramuka. Kemudian menetapkan rencana tahunan untuk diajukan kepada pembina pasukan dan diteruskan kepada pembina gudep yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana gugus depan. Yang ketiga, membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama dan kalender kegiatan yang diajukan oleh Dewan Penggalang. Majelis Penggalang mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau setiap kali diperlukan. Pembina dan pembantu pembina mempunyai hak berbicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Pertemuan majelis penggalang juga bersifat resmi dan formal. Untuk itu ada undangan, kemudian peserta berseragam, tempat ditentukan, dan dengan upacara pembukaan dan penutupan. Demikian adik-adik tentang musyawarah-musyawarah yang ada di penggalang. Tadi ada 4 macam. Adik-adik bisa memahami dan nantinya sebagai calon atau sebagai pemimpin regu, ini akan adik-adik laksanakan di gugus depan masing-masing. Baik, saya kira itu untuk materi tentang musyawarah penggalang. Dan sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Salam Pramuka.